Halo semuanya, balik lagi bersama saya You Can Do It Faujan. Baik, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan pada sesi 2 kali ini mengenai investasi. Langsung saja, pertanyaan nomor 1. Kalau tempat investasi kita down, normalnya atau baiknya sampai berapa persen kita tahan si investasi itu? Jawabannya simpel aja, itu balik lagi tergantung investment plan kalian atau trading plan kalian. Saya ambil contoh, ketika misalkan teman-teman memutuskan untuk berinvestasi jangka pendek yang mana artinya trading, itu teman-teman harus tahu betapa pentingnya trading plan. Teman-teman harus tahu, harus mengatur ketika misalkan harga suatu saham yang teman-teman miliki itu jatuh atau minus, teman-teman kuat menahannya sampai berapa persen. Artinya teman-teman menanggung resiko kerugiannya itu berapa persen. Itu sangat penting sekali, trading plan. Jadi misalkan teman-teman, ketika teman-teman udah memutuskan, baik, saya akan membeli, saya ketika membeli saham ini sesuai dengan analisis dan uh, riset yang teman-teman lakukan, saya akan menggunakan batas cut loss saya minimal minus 5%. Yang mana ketika teman-teman atau ketika harga saham suatu itu atau pada periode itu menyentuh minus 5%, ya mau nggak mau teman-teman harus mengikuti apa yang udah teman-teman rencanakan kemarin. Jadi artinya di sini teman-teman, trading plan itu masuk juga dengan disiplin, dengan cara disiplin teman-teman ketika berinvestasi. Misalkan ketika, kalau aja teman-teman gak disiplin, teman-teman udah patok ini sesuai dengan analisis yang udah teman-teman lakukan. Itu misalkan teman-teman udah merencanakan minimal 5% saya akan cut loss, tapi ketika pada kenyataan udah 5%, teman-teman masih percaya, kayaknya besok juga bakalan naik, teman-teman masih hold, taunya besoknya malah turun lagi, turun lebih jauh, yang mana artinya kerugian yang akan didapat oleh teman-teman jauh lebih besar. Jadi disiplin itu sangat penting. Jadi ketika trading plan yang udah teman-teman susun atau rencanakan, ya udah teman-teman harus disiplin sesuai trading plan atau investment plan itu. Berapa persen yang teman-teman tahan atau berapa persen yang teman-teman akan hold, ya itu tergantung teman-teman, tergantung kesanggupan daripada teman-teman juga. Dan hal penting lainnya dalam trading plan atau investment plan itu psikologi. Karena psikologi ini sangat-sangat penting. Yang namanya investasi itu akan selalu ada namanya resiko. Akan selalu ada namanya resiko, meskipun kita juga akan mendapatkan imbal balik yang besar. Artinya, jika harga saham yang teman-teman miliki atau harga suatu investasi yang teman-teman miliki jatuh, teman-teman kuat gak melihatnya? Jadi investasi itu sangat penting, akan mempengaruhi cara teman-teman ke depannya juga. Nomor 2, Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya mendengar dari beberapa teman tentang apa itu investasi dan lainnya, tetapi ada juga beberapa teman yang mengatakan ada ketakutan saat ingin berinvestasi. Mulai dari investasi yang halal, seperti apa sih cara investasi yang benar agar tidak tertipu, itu seperti apa sih, dan bagaimana memulainya ya, dan lainnya. Di sini saya ingin meminta tanggapan dari Akang atau Teteh dan juga menyampaikan keluh kesah. Baik, jawabannya yaitu ketika teman-teman mulai ragu untuk memulai berinvestasi, ya teman-teman harus tahu dulu pengertian atau mindset dari investasi itu apa. Jadi jangan sampai teman-teman bilang investasi itu ini gini 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 tanpa teman-teman tahu literasinya kayak gimana, tanpa teman-teman tahu aturan atau mekanis kerjanya kayak gimana. Terus mulai dari investasi yang halal atau haram itu kayak gimana, misalkan ya banyak banget yang ngomongin atau yang dilema dari teman-teman, mungkin investasi itu halal atau haram sih, yaitu balik lagi
balik lagi sih terhadap cara daripada teman-teman melakukan investasi. Saya juga sudah banyak membaca referensi mengenai kajian-kajian tentang investasi khususnya pada instrumen saham. Banyak sekali kajian-kajian yang mengulasnya atau yang mereviewnya. Tapi di sini saya akan berkata mengenai berdasarkan opini ya, apa yang udah saya rasakan, tapi jangan juga dijadikan referensi. Jadi teman-teman nanti perbanyak atau lihat juga di internet banyak kok referensi mengenai kajian-kajian itu. Jadi kalau menurut saya itu sah-sah saja, yang mana artinya halal. Karena gini, saya ambil contoh lagi, investasinya instrumen saham. Instrumen saham, kita lihat, pasti kan orang ketika mau hukum menjual belikan ada yang namanya barang. Barang yang dijualnya apa? Ya saham. Saham itu apa? Ya surat utang. Bukan surat utang, sorry. Ya saham itu apa? Surat kepemilikan daripada si perusahaan itu. Saham itu surat kepemilikan. Produknya apa? Ya itu surat kepemilikan. Perusahaannya mana? Udah jelas kok perusahaannya, misalkan ada Bank BCA, ada Bank BRI, ada Bank BNI, ada Matahari. Itu kan kita lihat, kita juga tahu, kita juga bahkan jadi konsumen daripada si perusahaan itu. Artinya pada mekanisme, dan di saham juga dan di investasi saham juga itu ada mekanisme-mekanisme yang udah diatur bagaimana caranya, bagaimana ininya, bagaimana ini itunya. Itu banyak sekali mekanisme yang udah diatur. Nah, ketika teman-teman masih ragu juga tentang investasi halal atau itu haram, teman-teman gak usah ragu juga, gak usah ragu lagi. Karena untuk berinvestasi saham, khususnya di investasi saham, itu juga terdapat beberapa perusahaan yang udah masuk indeks ISI atau Indonesia Syariah Investment Stock. Pokoknya indeks ISI itu yang mana indeks yang berdasarkan perusahaan-perusahaan yang syariah, indeks saham syariah Indonesia ISI. Di sana tergabung atau tercatat beberapa saham-saham atau beberapa perusahaan yang menurut Islam atau yang menurut kajian, yang menurut agama itu dinyatakan syariah, yang mana padahalnya perusahaan itu tidak menjual barang-barang yang haram atau yang dilarang secara agama. Terus cara investasi yang benar agar tidak tertipu seperti apa sih, dan bagaimana memulainya? Caranya ya itu balik lagi, pengertian dan mindset. Teman-teman harus ketahui dulu itu secara lengkap. Dan bahkan kalau misalkan teman-teman masih ragu untuk memilih perusahaan sekuritas atau broker buat berinvestasi, ingat teman-teman harus ketahui dulu surat izin daripada penyelenggara broker atau sekuritas itu bagaimana, udah tercatat belum di OJK, kayak gitu. Jadi OJK itu perusahaan atau badan yang memantau pasar-pasar keuangan seperti itu. Terus juga dan bagaimana memulainya ya? Memulainya yaitu simpel aja. Yang pertama, mindset. Teman-teman harus tahu dulu mindset. Ketika teman-teman udah tahu mindset, teman-teman bisa melakukan open rekening di sekuritas. Udah opening di sekuritas, ya udah teman-teman tinggal berinvestasi. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya pengalaman atau belum dapat secara bagus analisisnya, teman-teman bisa aja secara kecil dulu, berinvestasi secara kecil dulu untuk menghindari resiko yang terlalu besar. Karena pada dasarnya secara waktu, ketika teman-teman udah lama aktif berinvestasi khususnya di pasar modal, teman-teman bakal tahu sendiri kok, bakal merasakan sendiri bagaimana psikologinya juga bakalan dapet. Terus juga teman-teman lambat laun akan bisa memecahkan atau akan bisa menganalisis saham-saham bagus atau investasi mana yang menurut teman harus dilakukan, seperti itu. Terus
Udah ya. Nah, nomor 3, izin bertanya, karena saya masih awam tentang investasi. Jadi pertanyaan saya, apa alasan yang membuat kita harus memulai investasi? Dan juga apa yang harus dipersiapkan dalam memulai investasi saham bagi pemula? Dan saya ingin menanyakan, apakah Kang Yuken sendiri sudah mulai berinvestasi? Jika sudah, investasi apa dan bagaimana? Sebelumnya terima kasih Aka Teteh Hikmah. Baik, untuk nomor 3, alasan yang membuat kita harus mulai investasi, yaitu balik lagi sih sama diri teman-teman sendiri. Tapi kalau misalkan investasi itu, kalau menurut saya gitu ya, kalau menurut saya investasi itu kewajiban sih. Karena kenapa? Kita bandingin sama yang namanya tabungan deh. Coba teman-teman katakan nabung, kita rajin nabung. Selama teman-teman nabung selama 5 tahun itu terkumpul 5 juta. Apakah teman-teman yakin uang 5 juta itu akan utuh 5 juta? Saya kira tidak. Karena ada yang namanya pajak atau potongan buat si bank tersebut. Yang mana uang itu akan mengalami penurunan jumlah, yang mana katakan misalkan yang mana awalnya 5 juta jadi 4.500.000 misalkan. Itu artinya kan menurunkan. Meskipun itu tidak mengandung resiko apapun. Terus kita bandingkan dengan investasi. Teman-teman rajin berinvestasi selama 1 tahun 5 juta misalkan. Teman-teman mulai secara akumulatif totalnya ada 5 juta. Nah, si total 5 juta itu akan bertambah. Jadi tidak hanya jumlah yang sebanyak yang teman-teman investasikan awal, justru teman-teman akan mendapatkan keuntungan imbal balik daripada saham itu yang dinamakan capital gain, yaitu capital gain selisih harga jual sama harga beli. Misalkan harga saham yang teman-teman miliki pada 1 tahun ke depan itu menjadi atau naik, misalkan naik beberapa persen, misalkan jadi yang awalnya teman-teman keluarin tuh 5 juta, teman-teman akhirnya dapat 7 juta, yang mana selisih harganya 2 juta. Jadi teman-teman bisa untung 2 juta. Itu teman-teman tidak ngelakuin apa-apa, cukup berinvestasi aja 2 juta dan akan mendapatkan hal-hal lainnya, yaitu dividen. Dividen itu apa? Dividen itu bonus yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk para pemilik sahamnya. Jadi ketika misalkan teman-teman dalam 1 tahun itu 7 juta, belum lagi dapat dividen. Misalkan katakan BCA dividennya 1 lotnya 100.000, teman-teman dapat 5 juta, yaitu kaliin aja, bisa jadi nambah juga kan daripada selain capital gain dapat dividen. Itu enak banget dividen, bonus daripada perusahaan. Karena mau nggak mau, meskipun kita dapat atau punya 1 lot saham, 1 lot itu kita bisa dikatakan pemilik atau owner daripada si perusahaan itu. Jadi kita bisa ikut andil nih dalam si perusahaan itu, dalam prospek atau dalam kinerja si perusahaan itu. Bahkan kita bisa ikut yang namanya rapat umum pemegang saham tahunan. Wah, itu seru banget kalau misalkan udah ikut RUPS. Itu seru banget, bisa nanti dapat dividen kalau misalkan teman-teman, atau kalau misalkan si perusahaan itu memberikan bonus, terus juga dapat souvenir kalau misalkan ikut RUPS secara langsung ke tempatnya juga. Dan juga apa yang harus dipersiapkan dalam memulai investasi saham bagi pemula. Ya, balik lagi ya, seperti yang udah saya jawab di pertanyaan nomor 2. Yang pertama mindset, yang kedua pilih open rekening di sekuritas. Itu teman-teman bisa pilih aja sekuritas apa, itu ada jawabannya di sesi pertama. Terus yang ketiga, berinvestasi secara kecil dulu. Kalau lambat laun teman-teman juga bakalan ngerti, dan teman-teman bakalan hebat dalam berinvestasi juga. Dan yang saya ingin tanyakan, apakah Kang Yuke sendiri sudah mulai berinvestasi? Jika sudah, investasi apa dan bagaimana? Sebelumnya terima kasih. Baik, saya udah memulai investasi. Saya memilih
instrumen saham. Karena kenapa saya mau beli instrumen saham? Karena saya membutuhkan, atau setelah saya melihat dan merencanakan semua financial plan saya, dan saya ternyata cocoknya di saham, maka saya pilih aja instrumen saham. Dan saya udah berjalan berinvestasi dan trading saham tuh udah 1 tahun lebih, dari 2018, pokoknya dari 2018 menjelang akhir deh, 1 tahun lebih. Dan bagaimana ya, pokoknya saya masih aktif juga sekarang di pasar modal saham, khususnya pasar modal saham. Bahkan setiap hari saya memantau pergerakan-pergerakan saham sekarang juga. Tapi kalau misalkan investasi sama trading, saya memilih untuk trading, tapi juga berinvestasi juga, untuk ada beberapa saham yang dipilih buat di hold untuk jangka panjang. Tapi selebihnya atau kebanyakannya biasanya saya memilih untuk jangka pendek, yang mana saya hampir setiap hari saya memantau saham-saham itu atau menjual beli, karena saya trading plan saya itu menjual pagi, beli sore, kayak gitu aja siklusnya. Atau kadang bahkan dalam satu hari itu bisa menjual beberapa saham dan membeli dan menjual beberapa saham, seperti itu. Terima kasih Akang. Oke, baik, terima kasih, sama-sama teman-teman Hikmah. Semangat semuanya. Kalau misalkan teman-teman masih ragu buat berinvestasi, gak usah canggung, gak usah ini, teman-teman bisa aja langsung kontak secara personal ke saya. Teman-teman bisa minta aja kontaknya ke panitia. Saya secara senang bisa membantu teman-teman semua. Sukses semuanya. Terima kasih.